Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Rizky Azaria Utami, absen 5 dari 12 IPS 1. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Seperti yang kita ketahui, globalisasi diambil dari bahasa Inggris globalization. Global artinya adalah mendunia atau dunia, sedangkan lisation adalah proses. Jadi globalisasi itu adalah proses mendunianya unsur-unsur yang ada di dunia ini, bukan hanya dari bidang politik saja, tapi di berbagai bidang lainnya. Nah, dari globalisasi itu timbul dampak-dampak yang terjadi pada negara kita, dan itu juga menimbulkan permasalahan-permasalahan. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi. Yang pertama ada konsep globalisasi, yaitu mendunianya unsur-unsur tanpa mengenal batas wilayah dan ditandai meningkatnya interaksi melintasi batas-batas negara, kemudian pesatnya industrialisasi, dan sebagainya. Ciri-ciri globalisasi adalah terdapat persepsi diri yang bersifat transnasional, komunitas, tenaga kerja, dan modal yang semakin tidak terikat suatu wilayah, meningkatnya kepedulian dengan permasalahan global, serta meningkatnya kekuasaan institusi dan kesepakatan transnasional. Kemudian yang kedua, perkembangan globalisasi. Bukti autentik ditemukan jalur sutra sebagai jalur perdagangan internasional abad ketiga sebelum Masehi menunjukkan globalisasi telah dimulai sejak periode pramodern. Hingga saat ini, abad ke-20, ideologi, budaya, dan agama akhirnya juga menjadi prioritas selain ekonomi. Jadi tidak hanya lagi di bidang ekonomi, namun juga banyak bidang lainnya, termasuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, karena seiring globalisasi semakin maju, itu juga diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seperti kita rasakan, koneksi internet. Kemudian juga dalam ekonomi terdapat 3 fase. Fase pertama dimulai sejak abad ke-15, yaitu seiring dengan pertumbuhan kapitalisme dan ekspansi suatu negara ke luar negeri. Fase kedua, globalisasi dibangun di era inter-imperial trade atau perdagangan antar kaum penjajah. Kemudian yang fase ketiga, pada tahapan ketiga, globalisasi masuk ke dalam fase international trade atau perdagangan internasional. Dan yang ketiga, reaksi masyarakat terhadap globalisasi. Ada 2 tipe masyarakat, yaitu yang pro-globalisasi dan anti-globalisasi. Pro-globalisasi, paham yang bersimpati terhadap perubahan-perubahan modern dan global. Yang kedua, anti-globalisasi, paham yang tidak bersimpati terhadap perubahan-perubahan modern dan global. Yang keempat, dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat. Derasnya arus informasi membuat terjadinya pertukaran budaya lokal dengan global menyebabkan dampak yang positif, yaitu menguntungkan pemilik budaya, dan negatifnya yang mengancam identitas bangsa. Kemudian, konsep globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, ada Anthony Giddens. Ia menjelaskan, globalisasi merupakan cara hidup masyarakat pada masa kini. Globalisasi tidak hanya berbicara aspek besar, juga berbicara tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, menguatnya ekspresi pribadi dengan semakin intensifnya hubungan antar budaya, norma sosial, kepentingan, dan ideologi antar bangsa. Kemudian ada Tom G. Palmer. Menurutnya, globalisasi
adalah penyusutan atau dalam bahasa makna luas, yakni penghapusan batas antara masing-masing negara di dunia. Dengan demikian, kemudian dibentuk pembatasan lintas negara dengan pertukaran dan sistem global yang saling terintegrasi antara satu negara dengan negara lain. Kemudian yang terakhir saya sebutkan yaitu menurut Jan Artskold. Merged globalisasi adalah suatu proses meningkatnya jalinan internasional. Dalam hal ini, semua negara mempertahankan identitas kenegaraannya, namun tetap bergantung antara satu dengan negara lainnya. Kemudian juga ada dari banyak para ahli lainnya yang mengungkapkan konsep globalisasi seperti Solo Sumarjan, John Haskell, Emmanuel Richard, Ahmad Suparman, Thomas L. Friedman, Malcolm Waters, Lodge, Peter Drucker, Edison Ajamli, Birkens, Martin Albrow, Princeton and Lyman, Ikhlasul Amal, Lawrence E. Rothenberg-Stager, Lucian W. Pye, E.G. McGrew, Sri Budi Eko Wardani, R. Robertson, dan masih banyak lainnya. Nah, dalam bidang sosial budaya juga terdapat dampak positif dari globalisasi bagi kehidupan masyarakat. Yaitu yang pertama, kemudahan dalam pertukaran budaya internasional. Seperti yang dapat kita lihat, terdapat pertukaran pelajar antara dua negara untuk mempelajari budaya satu dengan yang lainnya. Kemudian mendorong penyetaraan gender. Terus yang ketiga, memicu pembaruan kesenian. Jadi memadukan dua unsur kesenian tradisional yang dipadukan dengan musik yang berkembang pada era modern. Nah, sekarang dampak negatifnya di bidang sosial budaya, yaitu munculnya sikap individualisme, konsumtif, dan materialis. Kemudian lunturnya nilai-nilai keagamaan seperti perilaku yang kurang sopan pada orang tua, yang itu tidak mencerminkan perilaku yang baik yang diajarkan oleh agama. Kemudian pudarnya nilai-nilai budaya lokal seperti sudah tidak mengenal identitas budaya bangsa sendiri. Kemudian terdapat dampak positif globalisasi bagi kehidupan masyarakat di bidang ekonomi. Yang pertama, kemudahan dalam kegiatan ekspor dan impor. Di situ termasuk wujudnya adalah adanya permintaan ekspor benih tanaman hortikultura untuk diekspor ke Jepang, contohnya. Kemudian masuknya perusahaan asing ke sebuah negara. Seperti yang kita lihat, perusahaan asing yang di situ, kemudian peningkatnya sektor pariwisata. Selanjutnya, dampak negatif di bidang ekonomi. Pertama, terhambatnya pertumbuhan industri lokal, di mana masyarakat cenderung memilih produk konsumsi impor dibandingkan produk lokal. Kemudian, kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor. Barang Cina yang paling sering dipesan oleh masyarakat membuat banyaknya permintaan impor. Kemudian, kesenjangan sosial meningkat. Seperti yang kita bisa lihat, itu terdapat di dalam kota besar itu juga ada kesenjangan sosial yang sangat berbeda drastis. Banyaknya pemukiman yang kumuh dengan gedung-gedung tinggi.
Selanjutnya, dampak positif globalisasi bagi kehidupan masyarakat di bidang politik. Yang pertama, membentuk sistem politik sebuah negara. Kedua, terciptanya sistem pemerintahan demokratis dan terbuka. Ketiga, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Kemudian, dampak negatifnya di bidang politik. Masuknya ideologi asing ke sebuah negara. Lunturnya rasa nasionalisme, kebebasan yang tidak dibatasi. Permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Ada dua, yaitu permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi yang ada di tingkat lokal dan permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global. Di tingkat lokal, yang pertama adalah permasalahan lokal di bidang ekonomi. Melalui perdagangan, negara mendapat devisa melalui ekspor dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan impor. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa yang semakin pesat itu dapat menggeser eksistensi pasar tradisional. Permasalahan lokal di bidang lingkungan. Berdirinya perusahaan industri dari luar, utamanya perusahaan transnasional yang datang karena proses globalisasi seringkali tidak memperhatikan regulasi terkait AMDAL. Hal tersebut membuat lingkungan sekitar menjadi terganggu, ditambah lagi dengan kandungan limbah yang dapat merusak lingkungan. Permasalahan lokal di bidang budaya. Budaya yang datang dari media massa dan internet serta penyebarannya bermacam-macam adalah budaya populer yang terus mengurus generasi muda. Oleh karena itu, pemuda merasa lebih tertarik dan terinteres mendalami budaya luar yang juga mudah diikuti. Hal tersebutlah yang mengancam alasan sulitnya budaya tradisional berkembang, karena budaya tradisional itu cenderung memiliki logika tersendiri penyampaiannya, dan alasan budaya tradisional itu ada, misalnya seperti tarian dan sebagainya. Karena kan kalau di modern itu lebih mudah diikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Permasalahan lokal di bidang politik. Terdapat kasus-kasus yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait perizinan berdirinya bangunan industri dan segala perusahaan transnasional yang seringkali merugikan masyarakat ketimbang memperketat regulasi AMDAL yang harus diterapkan perusahaan asing tersebut. Kemudian, permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di global. Ada neokolonialisme. Neokolonialisme sendiri adalah praktik kapitalisme, globalisasi, dan pasukan kultural imperialisme untuk mengontrol sebuah negara. Biasanya negara berkembang hanya memperoleh sebagian kecil dan keuntungan industri sebagai dampak ekonomi globalisasi. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam meningkat sehingga terjadi kerusakan lingkungan, terutama di negara-negara yang berkembang. Tidak hanya sektor ekonomi, kapitalisme mulai berpengaruh pada sektor politik di negara-negara berkembang. Permasalahan global budaya modern. Populer diambil dari kata pop atau yang sedang digemari atau dikenal masyarakat. Jadi, produk budaya pop seperti K-pop, K-drama, western pop, dan lain-lain yang digerakkan oleh pengelola industri pop berlomba-lomba menjadi trendsetter. Budaya pop terus berkembang dan menggait berbagai macam kalangan dengan media-media yang juga inovatif. Namun hal tersebut menimbulkan potensi memudarkan identitas dan rasa cinta budaya asli. Berikut ciri-ciri budaya populer tersebut. Ciri-cirinya yang pertama, adanya tren dan tingkat kesukaan publik yang tinggi. Tingkat pemahaman yang mudah diingat dan mudah dimengerti.
mudah diadaptasi dan mudah diterima masyarakat, bersifat momentum, maksudnya tergantung apa yang saat itu menjadi tema, objek, isu sosial yang menjadi tren, dan mengandung unsur profit atau keuntungan. Permasalahan global konsumerisme. Sikap yang timbul ketika melihat diskon, tawaran transaksi yang mudah, promo, dan lain sebagainya menentukan kebijakan setiap individu masyarakat dalam prioritas pemenuhan kebutuhan. Jika seseorang tidak tergiur dan lebih memfokuskan kebutuhan ketimbang keinginan, tidak akan menjadi target pasar produsen. Sedangkan yang memilih terus-menerus bersikap menuruti hasrat berbelanja, keinginannya akan menjadi pasar yang menguntungkan produsen-produsen yang tengah bersaing menargetkan pasar pada masyarakat yang berperilaku konsumtif tersebut. Permasalahan global yang timbul akibat globalisasi lainnya, yang terakhir, ini ada kerusakan lingkungan. Permasalahan muncul ketika manusia tidak mampu mengontrol aktivitasnya dan tidak mampu bersikap bijak dalam memanfaatkan sumber daya, baik pemilik industri di tempat itu berdiri yang tidak memperhatikan tepat guna SDA dan pengolahan limbahnya maupun konsumen yang tidak menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah sembarangan. Jika kebiasaan itu dibiarkan akan menimbulkan pemanasan global yang semakin parah. Akibatnya lapisan ozon semakin tipis dan perubahan cuaca yang ekstrim. Nah, sekarang kita ada yang paling terakhir, yaitu sikap kritis kita menghadapi tantangan globalisasi. Kita sebagai generasi milenial harus dapat menghadapi tantangan globalisasi yang berjalan dengan sangat cepat ini. Maka dari itu, kita diharapkan untuk dapat berpikir kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Untuk menemukan jalan keluar permasalahan tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kita perlu untuk 1. Menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Ketiga, berpegang teguh pada norma-norma sosial. Keempat, mewujudkan globalisasi. Kelima, menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi ini. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan segala kesalahan saya. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.